نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم muslimun. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa dalam kesempatan yang baik dan berbahagia ini kita masih sempat melangkahkan kedua belah kaki kita untuk memenuhi panggilan Allah melaksanakan ibadah sholat Jum'ah berjamaah. Harapan kita semoga ibadah yang kita lakukan diterima dan mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Salawat ma'assalam marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Dalam kesempatan yang baik dan berbahagia ini pula, marilah sama-sama kita tingkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan berbekal ketakwaan dan keimanan dipastikan kita akan memperoleh kehidupan yang bahagia, tenang dunia dan akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di berbagai kesempatan baik majlis taklim, musola, masjid dan berbagai kajian di bulan Muharram ini banyak kita saksikan dan kita lakukan berbagi untuk menyantuni dan membahagiakan anak-anak yatim. Meskipun perintah menyayangi dan berbuat baik kepada anak yatim setiap saat dan kapan saja boleh dilakukan, tidak harus menunggu momentum Muharram. Namun mengingat bulan Muharram termasuk bulan yang haram, di mana melakukan kebaikan-kebaikan termasuk berinfak, sedekah dan berdonasi akan memperoleh pahala lebih besar dibanding di bulan haram yang lain. Maka tidak heran jika momentum bulan Muharram dijadikan bulan berbagi dan menyayangi para anak yatim piatu dan duafa. Kamus Besar Bahasa Indonesia kata yatim adalah tidak beribu atau tidak berayah karena ditinggal mati. Sementara piatu adalah sudah tidak berayah dan beribu lagi. Sangat banyak anak-anak yatim sekitar lingkungan kita. Mereka adalah tunas bangsa, estafet perjuangan generasi masa akan datang. Mereka harus dibantu, dikasihi dan disayangi agar bisa meraih masa depan mereka yang lebih baik. Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menganjurkan kita untuk bisa berbuat dan action untuk mereka. Pertama, membahagiakan anak yatim adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Perintah berbuat baik kepada anak yatim, orang miskin, kerabat dan para tetangga.
Allah sejajarkan dengan perintah berbuat baik kepada kedua orang tua. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Wa bil walidaini ihsana. Wa bizil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jari dzil junubi was sahibi bil jambi wa ibnis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 36. Tafsir Ibnu Katsir menyebut mereka anak yatim adalah anak-anak yang telah kehilangan orang tua yang mengasuh, mengurus keperluan dan kepentingan mereka, serta kehilangan orang yang memberi nafkah mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar mereka diperlakukan dengan baik dan penuh kasih sayang. Yang kedua, belajar dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sejak kecil beliau telah yatim. Saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sejak dalam kandungan ibunya yang bernama Aminah binti Wahab, ayah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bernama Abdullah bin Abdul Muttalib meninggal dunia di Madinah dan dikuburkan pula di Madinah pada usia 25 tahun. Sepulang dari perdagangan ke Syam bersama kafilah perdagangan Quraisy, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan yatim, sehingga Allah sebutkan dalam Al-Quran, alam yajid kayatiman fa'awa. Bukankah dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu dia melindungimu. Quran Surah Ad-Duha ayat 6. Tidak cukup di situ. Saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di usia 6 tahun, Aminah ingin menziarahi kuburan suaminya di Madinah. Aminah ditemani putranya yang yatim menempuh perjalanan dari kota Mekah menuju Madinah. Kurang lebih jaraknya 450 km. Namun di pertengahan perjalanan pulang menuju kota Mekah, Aminah jatuh sakit parah, lalu meninggal dunia dan dimakamkan di daerah Abwa. Rasulullah menjadi anak yatim piatu, kehilangan ayah dan ibunya saat masih kecil. Luka yang sangat sedih dirasakan seorang anak yang masih kecil, baru berusia 6 tahun. Tidak ada manusia yang menghiburnya saat itu. Tidak memiliki saudara kandung, jauh dari paman dan saudara. Peristiwa seperti ini betul-betul sangat menggores hati yang sangat dan teramat dalam, sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjanjikan terhadap orang-orang yang menyayangi anak yatim akan bersamanya di surga, sangat dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti jari telunjuk dan jari tengah. Dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ana wa kafilul yatimi fil jannati hakaza. Qala bi isba'ihi as-sababati wal wusta. Kedudukan dan orang yang menanggung anak yatim di surga bagaikan ini. Beliau merapatkan jari telunjuk dan jari tengahnya. Hadis riwayat Bukhari. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketiga, dilarang bersikap keras terhadap anak yatim. Allah sangat menjunjung tinggi dan memuliakan anak yatim, sehingga Allah larang keras, berlaku kasar, berlaku sewenang-wenang terhadap anak yatim. Firman Allah Subhanahu wa taala,
Fa'ammal yatima fala taqhar. Maka terhadap anak yatim janganlah engkau berlaku sewenang-wenang. Al-Quran surah Ad-Duha ayat 9. Ayat ini dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir. Kamu dulu seorang yatim, lalu Allah melindungimu. Maka janganlah engkau bersikap sewenang-wenang kepada anak yatim. Jangan kamu menghinanya, merendahkannya, dan menghardiknya, tapi berbuat baik kepadanya dan lembutlah terhadapnya. Allah juga melarang keras sikap sombong, suka berbuat keji dan kasar kepada orang-orang lemah. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa'ammas sa'ila fala tanhar." Dan terhadap orang yang meminta-minta, janganlah engkau menghardiknya. Al-Quran surah Ad-Duha ayat 10. Namun Allah menyuruh kita harus banyak bersyukur karena dulu kita fakir bagi Allah yang mengayakan. Dulu kita lemah, namun Allah menguatkan. Dan dulu kita tidak bisa apa-apa, namun Allah yang menganugerahkan ilmu. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits." Dan terhadap nikmat Tuhanmu hendaklah engkau nyatakan dengan bersyukur. Dalam Al-Quran ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, fid dunya wal akhirah wa yas'alunaka 'anil yatama qul islahul lahum khair wa in tukhalituhum fa ikhwanukum wallahu ya'lamul mufsida minal muslih walau syaa Allah la'anatakum innallaha azizun hakim. Tentang dunia dan akhirat, mereka menanyakan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang anak-anak yatim. Katakanlah, memperbaiki keadaan mereka adalah baik, dan jika kamu mempergauli mereka, maka mereka adalah saudara-saudaramu. Allah mengetahui orang-orang yang berbuat kerusakan dan berbuat kebaikan. Dan jika Allah menghendaki, niscaya Dia datangkan kesulitan kepadamu. Sungguh Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 220. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Mari kita lakukan yang terbaik untuk anak-anak yatim selagi kita masih hidup dan masih Allah beri kesempatan untuk berbagi. Jika bisa, kita bisa bayangkan jika anak-anak kita yang yatim tanpa punya ayah dan tanpa punya ibu. Jangan biarkan mereka hidup penuh dengan ketiadaan dan kekurangan. Bahagiakan mereka agar bisa merasakan seperti orang-orang sempurna kedua orang tuanya. Rasulullah SAW memberikan motivasi besar untuk orang-orang yang gemar menyantuni anak-anak yatim. Disebutkan dalam hadis dhaif dari Abu Umamah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, "Man masaha ala ra'sa yatimin lam yamsashu illa lillah. Kana lahu bikulli sya'ratin marrat 'alaiha yadahu hasanat. Wa man ahsana ila yatimatin aw yatimin inda kunta ana wa huwa fil jannah kahataini wa furqun baina asbu'aihi as-sababati wal wusta." Siapa yang mengusap kepala anak yatim dan dia mengusapnya hanya karena Allah, maka setiap helai rambut yang ia usap dengan tangannya ada banyak kebaikan. Siapa yang berbuat baik pada anak yatim atau berbuat baik pada anak-anak yatim yang ada di sekitarnya, aku dan dia akan di surga seperti dua jari ini. Beliau berisyarat dengan jari telunjuk dan dari tengahnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min kulli dhanbin
fastaghfiruh innahu huwal ghafurur